Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nur Fadila dan rekan saya Ulfiatun Nikmah. Kami dari kelas 5 TMAA. Kami kelompok 5 mata kuliah pemecahan masalah matematika. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai penerapan strategi menggunakan pola dalam matematika di SMP dan SMA. Yang pertama, pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika merupakan suatu proses yang mempunyai banyak langkah yang harus ditempuh seseorang dengan menggunakan pola berpikir, mengorganisasikan, dan pembuktian yang logik dalam mengatasi masalah. Ada 4 tahap yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir, melihat kembali seluruh proses yang dilakukan. Selanjutnya, strategi menggunakan pola dalam matematika. Banyak strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Di antaranya ada menyelesaikan masalah secara mundur atau dari belakang, menyelesaikan masalah secara langsung, dan mengubah cara pandang terhadap masalah. Selanjutnya, penemuan pola merupakan salah satu strategi dalam problem solving. Penentuan pola menjadi salah satu strategi dalam pemecahan masalah, di mana kita dapat mengamati informasi yang diberikan seperti gambar, angka, huruf, kata, warna, atau suara. Ketika kita menerapkan strategi menggunakan pola pemecahan masalah, kita diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, menemukan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan. Yang kedua, membuat prediksi pola. Yang ketiga, menyimpulkan jenis pola berdasarkan analisis kita atau generalisasi pola. Karakteristik masalah matematika yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pola. Yang pertama, soal yang diselesaikan dengan strategi pola biasanya berbentuk tugas generalisasi pola. Yang selanjutnya, Nindial mengatakan bahwa ada 4 tahapan dalam aktivitas generalisasi, yaitu tahap pemodelan langsung, identifikasi pola, uji pola, dan menentukan aturan untuk kasus umum. Adapun karakteristik soal yang dapat diselesaikan dengan strategi penerapan pola. Yang pertama, masalah berbentuk perpangkatan yang cukup besar dan biasanya diminta untuk menentukan digit terakhir, digit tengah, atau banyaknya digit. Masalah yang melibatkan sebuah bentuk bangun dan kita diminta menentukan banyaknya bangun satuan yang membentuk bangun tersebut. Yang ketiga, menentukan suku tertentu pada sebuah barisan. Keempat, menentukan jumlah bilangan atau rumusan yang membentuk suatu barisan tertentu. Selanjutnya, menyelesaikan masalah tentang operasi aljabar pada suatu pecahan. 6. Menentukan hasil bagi suatu bilangan yang lebih dari 10 digit. 7. Masalah yang dapat disederhanakan dan dianalogikan sampai ditemukan pola yang terbentuk. Yang terakhir ada masalah yang melibatkan banyaknya sudut yang terbentuk oleh garis yang ditentukan jumlahnya dari sebuah titik. Penerapan strategi menggunakan pola dalam matematika. Beberapa masalah matematika mengandung pola yang nantinya dapat dikembangkan menjadi konsep matematika yang utuh. Selain itu, penyelesaian matematika masalah menggunakan pola juga akan melatih keterampilan dan pemahaman siswa dalam menganalisis soal-soal yang diberikan. Seperti contoh di bawah ini ya. Ada contoh 3, mungkin bisa dikerjakan sendiri untuk latihan, atau ada yang ingin bertanya, bisa ditulis
dalam kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.